praktik. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Puspasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Di sini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Ismi selaku rekan saya. Adapun dalam tahapan coaching untuk supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca-observasi. Selanjutnya saya akan melakukan praktek coaching pra-observasi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ismi. Selamat pagi Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Ismi ada waktu luang? Alhamdulillah ada. Hari ini kelas 1 jadwalnya. Kelas 6. Selamat pagi Bu Ismi. Selamat pagi Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ismi? Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Hari ini ada waktu luang? Ada. Minta waktunya sebentar ya Bu Ismi. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Bu Ismi akan saya lakukan supervisi dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Namun sebelum melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas, mohon izin untuk saya melakukan sedikit wawancara, sedikit ngobrol pra supervisi ya Bu Ismi terkait kesiapan Bu Ismi sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu Ismi. Yang pertama, kalau boleh tahu, untuk materi Bu Ismi nanti apa ya? Baiklah Bu Wahyu, di sini saya akan mengajar yaitu tentang pengelompokan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Jadi nanti materinya Bu Ismi cara perkembangbiakan hewan ya. Tujuan dari pembelajaran Bu Ismi nanti apa ya? Di sini saya akan mengambil tujuan yang pertama, yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tujuan yang kedua, siswa dapat membuat satu karya bertemakan tentang cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran Bu Ismi yang pertama, siswa itu mampu mengidentifikasi ya Bu, mau mengelompokkan hewan sesuai cara perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa nanti bisa membuat satu karya bertemakan cara perkembangbiakan hewan. Bagus sekali Bu Ismi. Nah, dari tujuan Bu Ismi tadi, area pengembangan apa yang ingin Bu Ismi capai dari proses pembelajaran di kelas nanti? Saya ingin mengembangkan kemampuan kognitif anak beserta segi motor siswa. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan menggunakan metode atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali Bu Ismi, pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti proses pembelajaran Bu Ismi nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi guna untuk meningkatkan ya Bu, meningkatkan kemampuan siswa, kemudian mencapai kebutuhan siswa ya. Strategi apa Ibu yang akan Bu Ismi gunakan nanti? Baiklah Bu Wahyu, di sini saya akan mengambil strategi yaitu anak nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama nanti dengan auditori, visual, dan kinestik. Berikutnya yang kedua, di situ saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu berupa video pembelajaran beserta poster. Jadi di situ video pembelajaran saya tampilkan dan poster itu saya tampilkan beserta videonya nanti diamati anak, dan anak itu akan lebih tertarik.
bagus sekali itu strategi yang Bu Ismi gunakan. Jadi nanti siswanya dibagi ke beberapa kelompok ya Bu. Jadi di sini sesuai dengan gaya belajar anak, di mana ada auditori, visual dan kinestetik ya. Oke. Terus penggunaan media pembelajaran. Tadi Bu Ismi mengutarakan medianya menggunakan video dan poster. Nah, itu menarik sekali Bu Ismi. Bagus sekali itu untuk jadi disesuaikan dengan materi ya Bu yang akan Bu Ismi sampaikan. Bagus Bu Ismi. Selanjutnya kira-kira Bu Ismi kapan ya siapnya untuk disupervisi? Insya Allah besok. Besok siap ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Ismi atas waktunya. Besok saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Ismi dan mohon izin juga nanti setelah kegiatan observasi kita berbincang-bincang lagi di tahapan pasca observasi ya Bu ya. Sama-sama Bu Wahyu. Berdoa terlebih dahulu. Mas Firda coba dipimpin. Inilah ya, untuk pagi ini sebelum pelajaran dimulai kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya mari, 1, 2, 3. Biar tambah semangat ya. Semangat bisa? Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Baiklah. Nanti Bu Guru akan membagi 3 kelompok dalam pembelajaran ini ya. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mengamati tentang binatang atau hewan yang ada di sekitar kita. Nah ini guru saya ambil contoh. Ini nama binatangnya. Ayam ini kira-kira asalnya itu dari mana ya? Telur. Lah telur asalnya dari mana? Dari Indo. Berarti kalau yang ini coba. Kelinci ini kira-kira asalnya dari mana? Dari kecil, dari anak. Berarti ibunya kelinci ini melahirkannya dengan
dengan yang ketiga yaitu perkembangbiakan pada hewan bertelur baru beranak atau disebut dengan baiklah, ini nanti Bu Guru kemarin kan sudah membagi 3 kelompok, oke? Menjadi 3 kelompok. Nanti tugas kalian itu berbeda-beda. Yang pertama, oke, untuk regunya Mbak Alexa, nanti kalian coba amati poster atau gambar yang ada di sebelah sini. Yang berikutnya untuk regunya, Sina, Najib, nanti mengamati video yang Bu Guru tampilkan. Nanti coba diamati. Di situ akan dijelaskan yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Dia perkembangbiakan generatif apa? Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Ya. Yang berikutnya yaitu kelompok yang ketiga, kelompoknya Mbak Nur. Ini nanti saya kasih gambar. Gambar ini ada beberapa binatang. Nanti coba kamu gunting, lalu dikelompokkan. Setelah itu ditempel di papan sini. Oke. Nanti yang ovipar, nanti kamu tempel di sebelah sini. Vivipar itu nanti yang di sini. Ovovivipar yang di sini. Paham? Ada pertanyaan, boten? Nah, tadi itu tugasnya yang kelompoknya siapa? Najib. Nanti mengamati video dan sambil membawa alat tulis. Udah siap? Ayo coba. Udah siap? Coba ke tugasnya masing-masing. Ayo diamati dulu. Ini, coba. Sebelumnya, sudah kalian tahu nggak apa yang perkembangbiakan adalah proses di mana makhluk hidup berkembang banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan memiliki 3 macam, yaitu ovipar, dan yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak mencuri. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan yang liar atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan lakovivipar. Hewan lakovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas dan keluar dari tubuh hidupnya. Contoh dari hewan lakovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, ratikus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui 3 macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan lakovivipar ya. Coba lihat dijawab soal berikut ini. Oke, baiklah. Dari ketiga kelompok, coba kelompoknya maju untuk presentasi hasil diskusinya. Ayo. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh iya, Mbak Salsa. Oh
membiarkan dewan. Apa itu? Ada berapa? Dibaca. Oh iya. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Salsa. Coba kembali ke tempat. Jadi kalian sudah belajar yaitu tentang perkembangbiakan hewan, yaitu melalui mengamati poster, ya, mengamati video. Coba kalian bagaimana perasaan saat pembelajaran hari ini? Oke, baiklah. Berarti dari pembelajaran itu kita bisa mengelompokkan perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Baiklah, nanti sebelum pembelajaran ditutup, kita punya lagu. Jadi nanti kita amati dan nyanyi bersama-sama. Ya. Dan lagunya. Berdiri semua. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melaksanakan tugas dari Disney. Untuk tugasnya ada pertanyaan betul ya? Dari tadi, Mama yang kurang jelas. Coba Mbak Sofi. Iya, sekarang kenapa hewan kok harus berkembang biak? Coba ada yang tahu? Coba Mas Dika bisa ada. Oh, meneruskan keturunan pinter. Mengapa hewan itu kok perlu mengadakan perkembangbiakan? Mungkin yang pertama, agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Yang berikutnya apa? Untuk melestarikan jenisnya. Begitu juga dengan manusia juga sama. Manusia itu juga berkembang biak. Hewan pun juga sama seperti itu. Baiklah, nanti guru akan membagikan tugas, ya. Nanti dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas yang dikasih guru. Setelah itu setiap kelompok melaksanakan presentasi. Siap? Bisa ya? Dikerjakan. Nanti perwakilan
Oke, hati-hati di jalan. Selesai. Selamat siang Bu Ismi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Wahyu. Alhamdulillah kabar baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah. Begini Bu Ismi, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau setelah observasi saya akan melaksanakan pasca observasi. Kemarin saya sudah melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Ismi di kelas 6 ya Bu ya, dengan tema cara perkembangbiakan hewan. Nah, di pasca observasi ini Bu, saya akan melakukan sedikit refleksi yang saya amati dari observasi kemarin yang bisa Bu Ismi nanti gunakan. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, bukan maksud saya menggurui, tetapi ini untuk kebaikan Bu Ismi ke depannya. Itu ya Bu ya. Ada beberapa catatan dari refleksi saya. Yang pertama, untuk persiapan cukup maksimal dan perlu ditingkatkan kembali dalam hal ini. Kemarin kan Bu Ismi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu sudah bagus sekali Bu. Perlu Bu Ismi laksanakan dengan konsisten, karena itu termasuk pendekatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid Bu Ismi yang beragam ya. Yang kemarin sudah Bu Ismi berkelompok secara auditori, visual maupun kinestetik. Itu luar biasa Bu, sudah bagus. Secara garis besar sudah bagus proses pembelajaran yang Bu Ismi lakukan, tapi ya perlu disiapkan lebih matang lagi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kita melakukan pembelajaran yang tidak hanya satu metode ya Bu, tapi berbagai macam. Itu perlu persiapan yang lebih matang. Kemudian di sini ada 4 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan, di mana akan mengevaluasi hasil observasi yang saya lakukan, menggali informasi dari Bu Ismi sudah saya laksanakan kemarin ya Bu. Kemudian identifikasi di mana ada hambatan yang saya amati ketika Bu Ismi melaksanakan pembelajaran yang kemarin ya. Hambatan yang Bu Ismi hadapi apa? Mungkin gini Bu Wahyu. Soalnya untuk anak itu kemampuannya kan masing-masing ya, berbeda-beda. Mungkin dalam pengelompokan saya itu mungkin kurang maksimal. Ya. Mungkin itu. Selain itu kadang ada beberapa murid itu kurang memperhatikan video yang saya tampil. Jadi itu hambatan yang Bu Ismi hadapi ya ketika melakukan proses pembelajaran kemarin. Yang pertama, pembagian kelompoknya belum maksimal. Kemudian yang kedua tadi Bu Ismi Ada beberapa siswa yang belum aktif ya Bu ya. Kemudian dari hambatan itu, rencana yang akan Bu Ismi laksanakan nanti setelah sudah mengetahui ya hambatannya seperti itu, rencana yang ke depan apa yang akan Bu Ismi lakukan? Ya, mungkin pertama saya akan melakukan pendekatan dengan murid-murid untuk menggali beberapa kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Mungkin anak tersebut memiliki di bidang auditori, ataukah mungkin anak tersebut di bidang audio, meskipun yang satunya tadi di bidang kinestetik. Visual ya. Jadi gaya belajar anak itu kan beda-beda ya. Ada visual, audio, dan kinestetik. Benar sekali Bu Ismi. Jadi Bu Ismi akan melaksanakan pengelompokannya lebih jeli lagi ya Bu ya. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Ismi
lakukan setelah proses pembelajaran yang kemarin. Kemudian tadi Bu Ismi mengutarakan rencananya, komitmen apa yang akan Bu Ismi lakukan? Mungkin di sini saya akan berkomitmen, yaitu akan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran yang setiap hari saya laksanakan, dan akan menggunakan metode-metode baru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik saya. Bagus sekali Bu Ismi, luar biasa jawabannya. Jadi komitmen Bu Ismi selalu mengembangkan kompetensi ya Bu ya. Dimana kompetensi guru itu kan tidak hanya Monoton. ya, itu saja. Jadi metode itu juga banyak, media itu juga harus kita gunakan ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid. Itu ya Bu ya. Kemudian pengimplementasian pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tadi juga Bu Ismi sudah laksanakan toh itu? Nah, Sudah. itu bisa ditingkatkan lagi secara optimal. Bagus itu Bu Ismi. Itu saja dari percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih sekali Bu Ismi sudah meluangkan waktunya untuk sekedar kita sharing ya Bu ya, untuk kemajuan bersama. Terima kasih Bu Ismi. Ya.